Francesco Bagnaia tidak terlalu gembira meski telah merebut puncak klasemen MotoGP 2022. Pembalap Ducati itu sedikit kecewa, karena gagal menang di MotoGP Australia. Rider Italia itu datang ke sirkuit Phillip Island, dengan perolehan lebih sedikit 2 poin dari Fabio Quartararo. Dengan pembalap Yamaha Factory Racing memulai dari baris kedua, Bagnaia pun terpacu untuk menang. Motivasinya sedikit kendur ketika mengetahui El Diablo tereliminasi usai crash. Ia sempat berebut posisi terdepan dengan Alex Rins dan Marc Marquez. Pada akhirnya, Pecco mesti mengakui kehebatan pembalap Suzuki di lap terakhir. Karena main aman, ia pun finish di peringkat ketiga. Ducati tidak pernah finish dengan baik di Phillip Island kecuali era Casey Stoner. Pecco finish 3 besar dengan susah payah mengelola ban. Sisi kiri ban depannya sangat aus. Bagnaia meninggalkan Australia dengan kedudukan berbalik. Ia membuka gap 14 poin dari Quartararo. Harapan untuk mengunci titel melambung ketika menatap MotoGP Malaysia. Saat dimintai pendapat tentang kemunduran signifikan yang dialami musuh utamanya, Fabio Quartararo, Pecco mengatakan tidak bisa bicara banyak. Sejujurnya, saya tidak tahu apa situasinya. Namun jelas bahwa dia berada dalam situasi sulit karena dia kompetitif, tapi dalam balapan, dia punya masalah. Dalam kualifikasi, dia mengalami kesulitan untuk sampai posisi atas. Yamaha memiliki beberapa masalah dalam balapan. Saya tidak tahu apakah masalah pada ban karena mesin mereka lamban, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Rider andalan tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro, sulit menyebut problem skuadnya belakangan ini. Ia menyebut kebersamaan dalam tim yang berkurang, menjadi salah satu penyebab. Aleix Espargaro bisa dibilang mengalami nasib sial pada kejuaraan dunia MotoGP musim 2022 ini. Ia berhasil merebut kemenangan pertama sepanjang karir balapnya, sekaligus memberikan podium utama pertama bagi Aprilia di kelas Premier saat memenangi MotoGP Argentina, balapan ketiga pada awal April lalu. Setelah finish ke-11 pada balapan berikutnya di Austin, Texas, Aleix Espargaro mampu menyabet 4 finish podium ketiga secara beruntun di Portugal, Spanyol, Prancis, dan Italia. 3 balapan berikutnya menjelang libur paruh musim, Espargaro tidak pernah terlempar dari finish 5 besar. Tetapi, pada paruh kedua MotoGP 2022 yang dimulai di Inggris, Espargaro mengalami penurunan performa. Ia hanya sekali naik podium ketiga di Aragon. Bahkan, di 3 balapan terakhir, hasil finish terbaiknya hanyalah ke-9 di Phillip Island, pekan lalu. Menjelang 2 balapan terakhir, dimulai di GP Malaysia akhir pekan ini, Espargaro masih berpeluang merebut gelar karena terpaut 27 poin dari pemimpin klasemen baru, Francesco Bagnaia. Tetapi, jika melihat dirinya hanya mampu merebut 12 poin dari 3 balapan terakhir, rasanya kans Espargaro bakal mengecil atau bahkan habis usai balapan di sirkuit Sepang nanti. Seusai GP Australia, pengakuan mengejutkan keluar dari pembalap bernomor 41 tersebut. Ia mempertanyakan kekompakan dan kebersamaan di tim pabrikan asal Noale Italia tersebut. Saya melihat di 3 balapan terakhir kami tidak memiliki kebersamaan sebagai sebuah tim. Kami tidak berada di level untuk bersaing memenangi gelar ini. Kami justru kehilangan banyak sekali poin, karena di 3 balapan terakhir hanya mampu merebut 8 atau 10 poin. Itu sangat konyol jika ingin merebut gelar, dan inilah masalah kami. Dengan maksimal 50 poin yang bisa direbut di 2 seri terakhir, kans Espargaro untuk merebut gelar memang masih ada, karena kini ia tertinggal 27 poin dari Bagnaia. Kendati belum menyerah, Espargaro tahu bila tantangan di depannya sangatlah berat.